Kelautan kelas A yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Fitria Lukita Permatasari, dan rekan saya, Digita Dwi Desari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ekosistem Padang Lamun yang telah kami diskusikan. Yang pertama yaitu merupakan pengertian dari ekosistem Padang Lamun. Ekosistem Padang Lamun itu sendiri merupakan ekosistem pesisir yang ditumbuhi oleh lamun sebagai vegetasi yang dominan serta mampu hidup secara permanen di bawah permukaan air laut. Lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga atau Amphias permai yang dapat tumbuh dengan baik di lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu atau monokotil yang mempunyai akar, rimpang atau rizoma, daun, bunga, buah, seperti halnya tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di darat. Lamun senantiasa membentuk hamparan permadani di laut yang dapat terdiri dari satu spesies atau monospesifik yang banyak terdapat di daerah temperate, atau lebih dari satu spesies atau multispesifik banyak terdapat di daerah tropis. Yang selanjutnya disebut dengan padang lamun. Kemudian karakteristik dari ekosistem padang lamun. Seperti pengertiannya, jadi karakteristik dari ekosistem padang lamun ini adalah air yang memiliki dasar laut yang dangkal dan banyak ditutupi oleh tumbuhan akuatik yang sering disebut dengan seagrass atau lamun. Tumbuhan lamun merupakan satu-satunya tumbuhan yang berbunga atau Amphias permai yang dapat hidup di laut. Nah, padang lamun ini membentuk karpet yang sangat tebal hingga mencapai 4.000 helai per meter persegi menutupi dasar laut dan membentuk komunitas yang sangat mencolok di laut dangkal baik di tropika maupun di temperate. Selanjutnya yaitu struktur dari komunitas. Ekosistem padang lamun memiliki peran yang sangat penting baik secara ekologi maupun biologi di kawasan pesisir dan estuari. Tumbuhan ini berperan sebagai produsen yang menyediakan makanan bagi penyu, dugong, invertebrata, herbivora, dan ikan herbivora, dan komunitas yang terdapat di ekosistem padang lamun yang masih banyak lagi. Daun-daun lamun ini akan mati dan daun-daun tersebut akan terendapkan di dasar laut dan dikomposisi oleh detritivor. Baiklah, saya Brigita Dunasari dengan NPM 1813024007 akan menjelaskan tentang keanekaragaman spesies, habitat, dan adaptasi lamun. Yang pertama ada keanekaragaman spesies. Di sini ada jumlah spesies lamun di dunia adalah 60 spesies yang terdiri atas 2 suku dan 12 marga. Di perairan Indonesia terdapat 15 spesies yang terdiri atas 2 suku dan 7 marga. Jenis lamun yang dapat dijumpai adalah 12 jenis, yaitu Enhalus acoroides, Thalesia hemprisi, Cymodocea rotundata, Cymodocea cerulata, dan Haludole pinifolia, Haludol universis, Halopila decipient, Halopila ovalis, Halopila minor, Halopila spinulosa, Spirongodium isotifolium, dan Thalassodendron ciliatum. 3 jenis lainnya yaitu Halopila sulawesi merupakan jenis lamun baru yang ditemukan oleh Kuo pada tahun 2007. Halopila besari yang ditemukan herbariumnya tanpa keterangan yang jelas, dan Ruppia maritima yang dijumpai koleksi herbariumnya dari Ancol, Jakarta, dan Pasir Putih, Jawa Timur. Di sini ada contoh-contoh spesiesnya. Yang pertama ada Thalasia hemprisi yang mempunyai ciri khusus. Yang pertama, mirip Cymodocea rotundata, tapi rizoma berruas-ruas dan tebal, garis atau bercak coklat pada helaian daun.
Gambarnya seperti ini contoh spesies dari Thalassia hemprisi. Yang kedua ada Enhalus acoroides dengan ciri khusus berukuran paling besar atau daun bisa mencapai 1 meter, rambut pada rizoma. Contoh gambarnya seperti ini. Yang kedua ada Cimodocea rotundata dengan ciri khusus tepi daun tidak bergerigi, seludang daun menutup sempurna. Kemudian ada Cimodocea caerulata dengan ciri khusus tepi daun bulat bergerigi, selulung daun membentuk segitiga, tidak menutup sempurna. Kemudian ada Halodulpinifolia dengan ciri khusus daun pipih panjang tapi berukuran kecil, satu urat tengah daun jelas, rizom halus dengan bekas daun jelas menghitam, ujung daun agak membulat. Selanjutnya ada Halodul uninervis dengan ciri khusus daun pipih panjang tapi berukuran kecil, satu urat tengah daun jelas, rizom halus dengan bekas daun jelas menghitam, ujung daun seperti trisula. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya ada Halopila ovalis dengan ciri khusus daun oval berpasangan dengan tangkai pada tiap ruas dari rimpang. Permukaan daun tidak tulang daun 8 atau lebih berambut. Selanjutnya ada habitat dari padang lamun. Habitat lamun atau yang lebih dikenal dengan kata seagrass merupakan habitat pantai yang sangat unik dengan ditumbuhi oleh lamun golongan Macrophytae yang dapat beradaptasi dengan kondisi pantai yang labil. Tumbuhan lamun memberikan amat sangat banyak fungsi ekologis bagi organisme yang berasosiasi dengannya. Amat sangat banyak organisme yang secara ekologis dan biologis sangat tergantung pada keberadaan lamun. Sebagai tumbuhan sejati, seagrass merupakan tumbuhan yang mempunyai akar, rizom dan serabut akar, batang, daun, bunga, dan beberapa spesies berbuah. Berbeda dengan seaweed yang merupakan alga besar, makroalga yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Sebagai tumbuhan tingkat tinggi, seagrass mempunyai sistem reproduksi dan pertumbuhan yang khas. Seperti layaknya padang rumput, seagrass dapat menyebar dengan perpanjangan rizom, yaitu batang akar. Penyebaran seagrass terlihat sedikit unik dengan pola penyebaran yang sangat tergantung pada topografi dasar pantai, kandungan nutrien dasar perairan, substrat, dan beberapa faktor fisik dan kimia lainnya. Kadang terlihat pola penyebaran yang tidak merata dengan kepadatan yang relatif rendah dan bahkan terdapat semacam ruang-ruang kosong di tengah padang lamun yang tidak tertumbuhi oleh lamun, dan kadang terlihat pola penyebaran yang berkelompok-kelompok. Namun juga terdapat banyak pola penyebaran yang merata tumbuh hampir pada seluruh garis pantai, landai dengan kepadatan yang sedang dan bahkan tinggi. Selanjutnya ada adaptasi padang lamun. Lamun merupakan tumbuhan yang beradaptasi penuh untuk dapat hidup di lingkungan laut. Eksistensi lamun di laut merupakan hasil dari beberapa adaptasi yang dilakukan termasuk toleransi terhadap salinitas yang tinggi, kemampuan untuk menancapkan akar di substrat sebagai jangkar, dan juga kemampuan untuk tumbuh dan melakukan reproduksi pada saat terbenam. Lamun juga memiliki karakteristik tidak memiliki stomata, mempertahankan kutikel yang tipis, perkembangan Xerozogenous pada sistem lakunar, dan keberadaan diafragma pada sistem lakunar. Salah satu hal yang paling penting dalam adaptasi reproduksi lamun adalah hidropilus yang kemampuannya untuk melakukan polinasi di bawah air. Berikut merupakan bentuk-bentuk adaptasi pada lamun. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Contoh adaptasi morfologi pada lamun adalah sistem perakaran lamun yang seperti jangkar, sehingga dapat tertancap kuat pada substratnya. Lalu batangnya yang terbenam ke dalam substrat atau disebut rizom. Perpaduan antara akar dan rizom ini membuat lamun dapat berdiri tegak meskipun diterjang oleh gelombang yang kuat. Selain itu, daun lamun tidak memiliki stomata, namun dilengkapi dengan kutikel yang tipis. Kutikel daun yang tipis dapat menahan pergerakan ion dan difusi karbon sehingga daun dapat menyerap nutrien langsung dari air laut. Selanjutnya ada adaptasi morfologi. Contoh adaptasi yang kedua ada adaptasi fisiologi. Yang
Contoh adaptasi fisiologi adalah tudung akar lamun yang dapat menyerap nutrien dan melakukan fiksasi nitrogen. Sementara itu, untuk dapat menjaga tubuhnya mengapung dalam kolam air, lamun dilengkapi dengan rongga udara. Yang paling penting dalam adaptasi lamun adalah cara reproduksinya, yaitu hidropilus. Ini merupakan cara penyerbukan dengan media air atau disebut polinasi di dalam air. Secara umum, polinasi adalah proses jatuhnya serbuk sari atau polen ke kepala putik atau stigma sehingga terjadi pembuahan. Yang ketiga, ada adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi kultural, lamun mengambil unsur hara terlarut melalui akar dan daun dengan mekanisme tergantung pada jenis unsur hara dan konsentrasinya. Jika konsentrasi unsur hara pada kolam air tinggi, maka pengambilan melalui daun mungkin lebih dominan. Sebaliknya, apabila nilai ambang di kolam air rendah, pengambilan unsur hara akan lebih banyak dilakukan melalui akar. Slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai interaksi dari biota. Jadi, biota-biota atau fauna yang hidup di padang lamun menunjukkan heterogenitas yang sangat tinggi dan dari berbagai taksa serta karakter ekologi yang berbeda-beda. Komponen fauna tersebut terdiri dari infauna atau yang pertama, infauna spesies atau fauna yang hidup di dalam substrat seperti nematoda dan sebagian moluska. Dan yang kedua yaitu epibentik spesies, fauna yang lebih besar dan hidup bebas di padang lamun, baik di atas kanopi maupun di bawah kanopi seperti ikan, dugong, dan penyu. Yang ketiga dari interaksi biota adalah amphifauna spesies. Jadi, amphifauna spesies merupakan fauna yang hidup pada batang maupun daun, baik yang hidupnya sesil maupun motil, dan fauna yang hidup di atas substrat seperti kelompok Echinodermata dan sebagian besar moluska. Yang selanjutnya adalah adaptasi dari biota. Jadi pada padang lamun ini akan menjadi tempat pemijahan bagi ikan maupun invertebrata laut dan melindungi anakannya dari predator. Struktur rizoma, akar, dan daun yang membentuk seperti kanopi di bawah air sering menjadi tempat bersembunyi untuk berlindung dari predator dan juga sebagai penyedia substrat untuk menempel bagi organisme lain. Selanjutnya, monitoring pada ekosistem. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem padang lamun. Yang pertama ada kecerahan. Penetrasi cahaya yang masuk ke dalam perairan sangat mempengaruhi proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan lamun. Lamun membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi untuk proses fotosintesa tersebut, dan jika suatu perairan mendapat pengaruh akibat aktivitas pembangunan sehingga meningkatkan sedimentasi pada badan air yang akhirnya mempengaruhi turbiditas, maka akan berdampak buruk terhadap proses fotosintesis. Kondisi ini secara luas akan mengganggu produktivitas primer ekosistem lamun. Yang kedua adalah temperatur. Secara umum, ekosistem padang lamun ditemukan secara luas di daerah bersuhu dingin dan di tropis. Hal ini mengindikasikan bahwa lamun memiliki toleransi yang luas terhadap perubahan temperatur. Kondisi ini tidak selamanya benar jika kita hanya fokuskan terhadap lamun di daerah tropis, karena kisaran lamun dapat tumbuh optimal hanya pada temperatur 28-30 derajat Celcius. Hal ini berkaitan dengan kemampuan proses fotosintesis yang akan menurun jika temperatur berada di luar kisaran tersebut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi ekosistem padang lamun. Ada salinitas. Kisaran salinitas yang dapat ditolerir tumbuhan lamun adalah 10-40%. Nilai optimumnya adalah 35%. Jadi penurunan salinitas akan menurunkan kemampuan lamun untuk melakukan fotosintesis. Toleransi lamun terhadap salinitas bervariasi juga terhadap jenis dan umur. Lamun yang tua dapat mentolerasi fluktuasi salinitas yang besar. Salinitas juga berpengaruh terhadap biomasa, produktivitas, kerapatan lebar, dan kecepatan pulih. Sedangkan kerapatan semakin meningkat dengan meningkatnya salinitas. Yang keempat ada substrat.
Padang lamun hidup pada berbagai macam tipe sedimen, mulai dari lumpur sampai karang. Kebutuhan substrat yang utama bagi pengembangan padang lamun adalah kedalaman sedimen yang cukup. Peranan kedalaman substrat dalam stabilitas sedimen mencakup dua hal, yaitu pelindung tanaman dari arus laut dan tempat pengolahan dan pemasok nutrien. Lamun dapat ditemukan pada berbagai karakteristik substrat. Di Indonesia, padang lamun dikelompokkan ke dalam 6 kategori berdasarkan karakteristik tipe substratnya, yaitu lamun yang hidup di substrat lumpur, lumpur pasiran, pasir, pasir lumpuran, puing karang, dan batu karang. Kemudian ada kecepatan arus. Produktivitas padang lamun juga dipengaruhi oleh kecepatan arus perairan. Pada saat kecepatan arus sekitar 0,5 m per detik, jenis Thalassia testudium mempunyai kemampuan maksimal untuk tumbuh. Selanjutnya, monitoring pada ekosistem padang lamun. Jadi, fungsi dari sistem ekosistem padang lamun itu begitu penting, tapi di sisi lain perhatian kita terhadap ekosistem itu sangat kurang. Kita melihat ada dua hal mendasar, yaitu satu, sebaran dan luasan ekosistem pada padang lamun di Indonesia, dan tingkat kerusakan ekosistem pada padang lamun di Indonesia. Pertumbuhan dan kepadatan lamun sangat-sangat dipengaruhi oleh pola pasang surut, turbiditas, salinitas, dan temperatur perairan. Maka kegiatan manusia di wilayah pesisir seperti perikanan, pembangunan, perumahan dan pelabuhan, dan rekreasi baik secara langsung dan tidak langsung juga dapat mempengaruhi eksistensi dari padang lamun. Monitoring selanjutnya yaitu banyaknya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir telah mengorbankan ekosistem dari padang lamun, seperti kegiatan reklamasi untuk pembangunan kawasan industri atau pelabuhan yang ternyata menurut data yang diperoleh telah terjadi pengurangan terhadap luasan kawasan padang lamun disebabkan kegiatan tersebut, sehingga kebutuhan produksi maupun biomasanya akan mengalami penyusutan. Monitoring selanjutnya pada padang lamun yaitu pengaruh paling besar terhadap kelimpahan dan diversitas ekosistem lamun adalah akibat manusia. Padang lamun dipengaruhi oleh aktivitas kegiatan pertambangan, aktivitas pengurukan pasir, dan pengendapan dekat pantai akibat penimbunan lumpur dan racun. Dan selanjutnya, pengaruh penggunaan pestisida pada kolam ikan dan tambak yang dibuat oleh manusia dapat menyebabkan eutrofikasi yang berdampak buruk bagi ekosistem lamun di sekitar tambak. Nah, selanjutnya monitoring juga kita melihat peningkatan muatan sedimen ke laut dapat meningkatkan jumlah nutrien. Hal ini memacu pertumbuhan alga epifitik yang dapat menghalangi lamun memperoleh sinar matahari, sehingga dapat mengalami kematian. Selain itu, tingginya tingkat penggunaan dari dinamit untuk menangkap ikan oleh nelayan dan kapal-kapal dapat membuat kerusakan pada ekosistem lamun di Indonesia dan menurunkan biodiversitas lamun dan fauna asosiasi. Dan yang terakhir, monitoringnya, yaitu di sisi lain masih kurangnya upaya yang kita berikan untuk menyelamatkan ekosistem ini. Meskipun datanya mengenai kerusakan ekosistem pada lamun tidak tersedia, tetapi faktanya sudah banyak yang mengalami degradasi akibat aktivitas di darat yang disebabkan oleh manusia. Sekian presentasi dari kami, kelompok biologi kelautan kelas A. Saya dan rekan saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.